Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Zaidan Wibowo untuk memberikan materi mengenai keutamaan dari istighfar. Istighfar merupakan salah satu bentuk bacaan atau zikir yang istimewa dalam Islam. Dan istighfar ini juga merupakan salah satu kalimat yang paling disukai atau disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran kalau istighfar ini memiliki banyak keistimewaan dan manfaat di dalamnya. Keistimewaan dari istighfar yang pertama yaitu menghapus dosa-dosa kita. Sesuai dengan firman Allah pada Quran Surat An-Nuh ayat 10 yaitu Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Jadi Allah itu tidak peduli seberapa banyak dosa-dosa kita, meskipun itu sebanyak bintang di langit atau seluas lautan atau samudra. Jika kita beristighfar dari hati kita dengan tulus dan ikhlas dan meyakini dalam hati kita kalau kita itu ingin memperbaiki diri dan ingin berjanji kalau kita tidak akan melakukan dosa itu lagi, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Janganlah kita berputus asa untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah saja tidak pernah berputus asa untuk mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Selanjutnya, jika kita lanjutkan Quran Surat An-Nuh ayat 10, yaitu Quran Surat An-Nuh ayat 11 sampai 12, kita akan mendapatkan keistimewaan istighfar yang kedua, yaitu istighfar dapat memberikan kita rezeki dan kenikmatan di dunia atau kesejahteraan hidup di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, dan Dia memberikan atau menurunkan air hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperkaya harta-hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jika kita artikan ayat tadi, jadi jika kita beristighfar kepada Allah dengan tulus dan ikhlas, maka Allah tidak hanya saja memberikan kita rezeki dalam bentuk materi seperti harta atau rumah atau kendaraan dan yang lainnya, tapi Allah juga memberikan wabanina, yaitu keturunan-keturunan atau anak-anak untuk kita. Selain itu, Allah juga memberikan seperti yang dikatakan tadi, yursilis sama alaikum midrara, menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Maksud dari hujan lebat di sini bisa kita artikan kalau hujan lebat itu merupakan keberkahan. Jadi jika kita beristighfar, maka Allah akan memberikan keberkahan yang banyak atau yang lebat kepada kita. Keistimewaan dari istighfar yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu istighfar bisa mengabulkan doa-doa kita. Ada kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal dengan seorang penjual roti. Seorang penjual roti ini merupakan ahli istighfar. Beliau selalu mengucapkan istighfar di setiap aktivitas-aktivitas hari-hari yang dia lakukan. Misalnya dia sedang membuat adonan roti, dia selalu mengucapkan istighfar. Jika ada telur yang jatuh, beliau istighfar, dan sebagainya. Ada suatu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini ingin mengunjungi suatu kota, tapi Imam Ahmad ini tidak mengetahui kenapa dia ini ingin pergi ke kota tersebut. Jadi spontan dia itu tiba-tiba ingin ke kota tersebut. Nah, selanjutnya suatu saat di perjalanan, Imam Hambal ini beristirahat dan mengunjungi sebuah masjid dengan tujuan untuk beristirahat. Tetapi pengurus masjid di sana melarang Imam Ahmad untuk beristirahat di masjid tersebut dan mengusir Imam Ahmad gitu. Lalu Imam Ahmad pun keluar dari masjid ini dan
tidak lama kemudian orang penjual roti tadi itu memanggil Imam Ahmad dan menyuruhnya untuk mampir ke tempatnya dan beristirahat di sana. Lalu mampirlah Imam Ahmad ke tempat sang penjual roti tersebut. Setelah diperhatikan oleh Imam Ahmad, sang penjual roti ini selalu mengucapkan istighfar, dan Imam Ahmad pun menanyakan kepada sang penjual roti tersebut, "Wahai akhi, mengapa Anda selalu mengucapkan istighfar?" Lalunya sang penjual roti itu pun menjawab, "Demi Allah, tidaklah saya mengucapkan istighfar di setiap aktivitas hari-hari saya kecuali Allah mengabulkan seluruh permintaan-permintaan saya. Tetapi masih ada satu permintaan yang belum dikabulkan oleh Allah sampai saat ini." Imam Ahmad pun menjawab, "Permintaan apa itu, wahai akhi?" Dan sang penjual roti menjawab, "Saya itu dari dulu ingin dipertemukan dengan Imam Ahmad." Dan Imam Ahmad pun terkejut dan akhirnya mengerti kalau alasan dia tiba ingin pergi ke kota tersebut itu karena istighfar dari sang penjual roti itu. Jadi dari kisah tadi kita bisa simpulkan bahwa dengan membaca istighfar secara istiqomah atau terus menerus dan tulus dari hati kita, maka seluruh doa-doa kita insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan dari istighfar yang terakhir yaitu Allah memberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu meminta ampunan kepada Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagai penutup, saya akan menyinggung sedikit mengenai doa Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar merupakan doa permohonan ampun atau doa pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan kita berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Adapun menurut hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengucapkannya di waktu siang dengan penuh keyakinan, lalu meninggal pada hari itu sebelum waktu sore, maka ia termasuk penghuni surga. Bagaimana barang siapa membacanya di waktu malam dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum masuk waktu pagi, maka ia termasuk penghuni surga." Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sanaqtu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.